Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas hubungannya antara trik-trik dengan oli. Bagian mana sih dari oli yang bisa mengurangi trik-trik itu ya? Trik-trik yang penulis maksud itu adalah suara tik-tik-tik ketika jalan konstan kecepatan 50 kalau motor penulis yang NMAX ini. Mungkin kecepatan 30 kalau untuk Honda Beat. Jadi nggak semua motor mengalami seperti ini ya. Jadi kayak contohnya Honda Beat itu suaranya keras sekali sampai mengganggu, sampai wis gak enak lah karena terjadinya di kecepatan rendah, sangat mengganggu sekali ya. Ini penulis rasakan terutama ketika motor baru ya, ketika awal-awal olinya masih oli bawaan, belum dicampuri apa-apa. Suaranya wis sampai bikin video khusus yang kemudian ternyata suaranya makin hilang ketika pakai campuran Valvoline. Jadi olinya penulis campurkan juga Valvoline. Begitu kenal minyak goreng, penulis campurkan juga minyak goreng. Dan di penambahan ini makin lama makin hilang ya suara tik-tik-tiknya. Ketika pakai campuran Valvoline XLD hilang tik-tiknya. Ketika pakai campuran minyak goreng makin hilang suara tik-tiknya. Sampai kemudian pakai 10% atau 20% itu sama sekali nggak kedengar tik-tiknya di motor Honda Beat. Untuk kasus NMAX ini agak beda ya. Suara tik-tik-tik itu cukup sering penulis sering penulis dengar, baik menggunakan oli kental maupun oli encer, baik tanpa campuran minyak goreng ataupun dengan campuran minyak goreng. Kalau di motor NMAX penulis ini terutama adalah ketika olinya terlalu encer. Tapi ya, suara tik-tik-tik ini penulis alami juga walau olinya pakai yang kental. Jadi pakai 20W50, 15W50, 10W50 juga ada suara tik-tik-tik. Dan ya itu biasanya kalau sudah mau berakhir masa pakainya. Ini suara tik-tik-tik yang penulis maksud adalah suara yang RPM menengah ya. Kalau yang waktu idling nggak kehitung, nggak keukur. Kalau idling itu beda lagi, itu rasanya karena aus bearing ya. Kalau idling, aus bearing atau aus roller, templar dan seterusnya lah itu. Atau slider, ya bisa aja juga karena slider. Tapi yang jelas ya, suara tik-tik-tik itu kadang nggak bergantung kekentalan, kadang juga dipengaruhi oleh aditif. Jadi oli yang aditif pas ya tertentu gitu tik-tik-tiknya minim. Ada juga saya memang mesin terasa halus tapi tik-tik-tiknya keras. Jadi ada aditif tertentu yang bisa mengurangi suara tik-tik-tik. Campuran minyak goreng mempengaruhi, tapi enggak semua campuran minyak goreng mengurangi suara tik-tik-tik. Karena sebelumnya penulis juga pernah pakai campuran piro ya, 30% ya, atau 50% suaranya tik-tik-tiknya keras, yang saking kerasnya sampai gak tahan. Jadi apa ya, kekentalan kekentalan pengaruh tapi bukan faktor dominan. Aditif pengaruh tapi bukan faktor dominan. Penulis sendiri kalau suara mesin sudah tik-tik-tik itu sudah tanda oli mulai encer. Dan ya biasanya oli mulai encer itu juga mulai berkurang aditif olinya.
Jadi menurut penulis kalau suara tik 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 itu sumbernya dua ya, antara olinya, kekentalan olinya, film strength olinya, dan juga aditif olinya. Kalau oli kayak misalnya HDO ya, walau misalnya 15W40 itu biasanya minim ya suara dik dik dik, kecuali kalau aditif sudah habis. Oli 20W50 itu bisa mengeluarkan dik 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 kalau misalnya habis dipakai ngebut terus terasa terlalu cepat encer. Nah, terus kalau ingin mengurangi suara dik 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 gimana? Ada sih yang rekomendasi style klep ya. Karena style klep itu rupanya ada tipe setelan klep yang suara dik dik diknya keras, ada style klep yang suara dik dik diknya lemah. Jadi ya memang ada yang saking nggak betahnya suara dik 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 terus minta suara itu dihilangkan, dan itu bisa dilakukan lewat salah satunya style klep. Tentu suara dik 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 sumbernya nggak itu aja. Kalau motor penulis sendiri sampai sekarang 52.000 km nggak pernah style klep sih ya. Setelan klepnya masih standar pabrikan. Busek standar beneran apa enggak. Tapi ya yang jelas kalau memang sampai dik 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 itu suara parah ya, itu biasanya ciri olinya yang kurang baik. Mulai dari pertamanya kurang baik atau memang kondisi olinya sudah harus waktunya diganti. Jadi ya dik 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 sebenarnya salah satu acuan juga sih ya. Kalau dik dik diknya sudah parah ya penulis nilai wah ini oli sudah nggak begitu bagus. Kalau tujuannya memang untuk mengurangi dik dik dik, oli kental memang salah satu opsinya. Tapi yang lebih penting lagi adalah shear stability ya, ketahanan oli terhadap RPM tinggi itu lebih penting. Karena ya beberapa oli 20W50 kan itu tuh udah termasuk kental, tapi penulis pakai di hari pertama pun mengeluarkan suara tik 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 karena kemampuan cairannya yang nggak begitu baik. Oli 10W40 pun ada ya yang halus nggak ada suara tik 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 ya, selain karena aditif ya rupanya karena bahan olinya yang lebih tahan RPM tinggi. Jadi kalau misalnya pingin suaranya minim dik dik dik, cari oli yang kekentalannya tahan, jangan yang cepat sekali jadi encer. Aditifnya juga nggak boleh terlalu minim, harus bikin halus mesin. Kalau aditif yang biasanya mengurangi dik 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 ya mestinya minyak silikon ya, karena kental. Kalau oli samping nggak begitu, kalau minyak goreng ya nggak begitu ya. Jadi ya minyak goreng mungkin mengurangi tapi nggak sebanyak kalau kekentalan ya. Terus oli samping mungkin mengurangi, tapi karena encer seringnya jadi lebih dik dik dik. Ya wes lah itu saja. Jadi kalau ingin suara mesin halus, olinya harus cukup kental, film strengthnya cukup bagus, aditifnya harus oke. Ya wes lah itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.